Kembali di iNews Sore, pemirsa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melantik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Masa Bakti 2020-2025. Risma berharap dengan dilantiknya pengurus Karang Taruna baru dapat bersinergi dalam penanganan bencana yang kerap melanda akhir-akhir ini. Pelantikan Gibran sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang baru dilakukan secara virtual di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial. Risma berharap dengan dilantiknya pengurus Karang Taruna yang baru dapat bersinergi dalam semua kegiatan Kemensos, termasuk dalam penanganan bencana. Karang Taruna juga dinilai strategis dalam memerangi peredaran narkoba di tanah air dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Tadi saya menyampaikan untuk Karang Taruna untuk menjadi motor terutama menghadapi pandemi ini. Sambil melakukan kerja-kerja sosial yang mungkin bisa digerakkan misalkan bencana. Jadi saya melihat kemarin di beberapa kabupaten yang terkena musibah bencana, itu Karang Tarunanya juga membantu mereka bergerak bergabung dengan Tagana. Jadi karena itu saya pikir ini bisa juga daerah-daerah lain yang Karang Tarunanya belum aktif bisa diaktifkan sehingga peranan ini bisa akan lebih. Saya yakin Karang Taruna dapat berperan aktif dimanapun kalian berada untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi saat ini. Karang Taruna harus jadi garda depan gerakan sosial bersama pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang dan memperkokoh solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat dan bangsa. Insya Allah, dengan kebersamaan, komitmen, dan keikhlasan kita semua, kita akan mampu menghadapi segala bentuk tantangan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tahap kelima tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jutaan vaksin yang dikemas dalam 6 box akan diangkut dengan 2 kontainer dan dibawa ke Bio Farma. Jutaan vaksin Sinovac tahap kelima tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa siang. Satu persatu box yang berisi 10 juta vaksin diturunkan dari lambung pesawat oleh petugas sebelum dibawa ke laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Vaksin Sinovac tahap kelima yang kembali tiba di tanah air merupakan bahan baku yang nantinya akan dilakukan proses produksi di laboratorium Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Dalam rangkaian program ini kita dibantu oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Ditjen Bea Cukai yang memperlancar proses-prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan vaksin dengan akses yang lebih mudah. Semuanya ini akan dilakukan secara terintegrasi dan vaksin yang baru tiba ini akan diberikan untuk program vaksinasi tahap layanan umum dan lansia sebesar 21,6 juta. Hingga saat ini total vaksin yang sudah ada di Indonesia sebanyak 38 juta dosis. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Setahun COVID-19 di Indonesia, angka penderitanya justru terus bertambah. Harapan untuk beraktivitas tanpa syarat sepertinya masih dalam angan-angan. Tak terasa pandemi COVID-19 sudah 1 tahun melanda Indonesia. Sejumlah orang terpapar kini sudah di kisaran 1,3 juta orang. Angka itu bisa jadi hanya fenomena gunung es, hasil dari yang berhasil dilacak. Pasalnya pemerintah pun mengakui jumlah pelacak kontak di Indonesia sangat minim dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia.
Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menilai 3T menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Tidak hanya SDM, namun minimnya laboratorium di Indonesia juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melakukan 3T. Selama pandemi, Kementerian Kesehatan hanya memiliki laboratorium yang memenuhi standar kesehatan sebanyak 510 yang mampu menguji tes PCR. Jumlah ini pun dinilai masih kurang. Proses itu sendiri itu tantangan yang besar di Indonesia. Maka dari itu protokol 3M itu penting supaya kontaknya juga berkurang. Sehingga tracingnya juga nggak harus seluruhnya di tracing. Karena kontak erat dengan siapa yang positif, laboratoriumnya saja kan konfirmasinya waktu sekarang sudah tinggal 1 hari di kota-kota besar, 1 hari kita sudah bisa dapat hasilnya. Sebelumnya berhari-hari kita baru dapat hasilnya. Kontaknya sudah terjadi sekian hari, kali sekian kontak sehari. Maka kemungkinan loss-nya itu besar. Itu yang jadi masalah. Penanganan COVID selama 1 tahun itu lamanya di testing dan tracing itu seperti itu. Pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19 pada 17 Agustus 2021 mendatang dianggap tidak realistis jika tidak ada terobosan baru dalam penanganannya. Di 2021 saja belum selesai. Jadi dalam estimasi terakhir saya setidaknya ya 2024, 2 atau 3 tahun lagi ya dari saat ini ya, 2 atau 3 tahun lagi. Dan itu yang harus kita pahami, ini bukan masalah waktu, tapi dalam rentang waktu, jangankan 1 tahun, 1 bulan ketika situasi terburuk itu terjadi, karena saat ini belum situasi terburuk. Ketika situasi terburuk terjadi, kematian bisa tinggi. Jadi yang harus kita lampaui dalam waktu 2-3 tahun ini adalah meminimalisir korban, baik yang sakit maupun yang meninggal. Jadi bukan bicara yang meninggal saja, tapi yang sakit. Karena sekali lagi, kita ini belum tahu apa efek jangka panjang dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi itu yang harus dicapai. Tentunya dibutuhkan peran masyarakat dalam memerangi COVID-19 ini. Salah satunya tidak lagi hanya menjalankan 3M, melainkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Pemirsa, beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya yaitu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro hingga 8 Maret mendatang. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 hingga hari Minggu kemarin tercatat mencapai 1.278.653 jiwa dengan kasus aktif lebih dari 150.000. Angka-angka tersebutlah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah di tengah pandemi. Berbagai jurus pun telah ditempuh pemerintah, mulai dari PSBB ketat, transisi, dan penerapan PPKM. Namun hampir 2 pekan PPKM Mikro berjalan, berbagai pelanggaran masih terjadi dan jumlah kasus aktif masih di atas angka 100.000. Pembatasan sosial yang diberlakukan pada PPKM Mikro itu tidak jelas. Jadi misalnya working from home 50%, kemudian itu yang keluar bekerja tidak diperiksa surat tugasnya. Harusnya begitu. Jadi kalau dia bekerja formal di kantoran ada surat tugasnya, kalau dia bekerja informal dia ada surat tugas dari atau surat keterangan dari RW ET-nya begitu. Meski belum signifikan menekan laju persebaran COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 menilai PPKM Mikro sebagai langkah yang spesifik. Tracing dan testing pun tetap akan berjalan guna menekan laju COVID-19. Sebagai negara yang besar, pemerintahnya juga sudah berusaha keras untuk melakukannya. Tentunya pasti ada kekurangan tuh ya. Tapi kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat kan. 3T itu yang itu tadi loh, prinsip bahwa penyakit ini akan muncul karena adanya kontak. Kontaknya yang mengendalikan adalah orang itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengendalikan itu, tidak optimal itu akan terjadi terus.
Di tengah plus-minus penerapan PPKM Mikro, sejumlah warga Jakarta berharap agar kebijakan yang diterapkan tidak membatasi ruang gerak dalam mengais rezeki. Kalau saya sih enakan agak sekarang ya, jadi agak longgar lah. Kalau dulu kan memang kita nggak boleh kerja, sama aja WFH terus. Ketat sih ya, ketat sekalian. Kalau sekarang sih kayaknya saya rasa kayak setengah-setengah gitu. Ya gimana ya, kayaknya ya gitu ya, setengah-setengah aja, jadi serba susah lah jadinya semuanya. Jadi kalau mau susah ya susah sekalian, jangan setengah-setengah gitu loh. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kini saat hampir 1 tahun corona melanda Indonesia, diperlukan kerja ekstra dari setiap lapisan, termasuk masyarakat. Dukungan, peran serta, dan masukan dalam setiap kebijakan tentu akan membantu mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.